Shalom. Kabar baik semua. Ya, kasih senyumlah kiri kanan situ. Ya. Karena perjalanan ini kan masih panjang. Ya. Alkitab menggambarkan situasi dunia hari-hari ini bukan lebih baik, tetapi lebih menuju kehancuran. Ya, tidak usah jauh-jauh kita nonton di berbagai belahan dunia, tapi kita lihat ada di kiri kanan saja kehidupan ini. Di kota ini kecil, ya, cuma pasir 2, perunas 4 dan batas, tapi dia punya tingkat kejahatan sudah standar. Itu Jayapura, ya. Ribuan, kita GKI saja lebih dari 70.000 orang di kota ini. Ada 366 gereja yang punya bait Allah. Belum yang di gedung-gedung seperti kita, ada di hotel-hotel, ada di gedung-gedung aula dari berbagai kantor, ada persekutuan. Tetapi tidak mengubah kota ini. Kota ini berjalan, ya, dan korban berjatuhan. Mengapa? Karena itu kita mau belajar dari apa yang kita baca. Saya senang kitab Daniel, karena Daniel mengajar gereja, mengajar saudara dan saya untuk membuktikan kepada manusia di dunia ini, kalau orang percaya bagaimana mereka mengalami perkara-perkara besar. Ya. Orang percaya tidak boleh kalah di dalam menghadapi situasi dunia. Orang percaya tidak mungkin tumbang, gampang tumbang. Dan ini yang kita mau belajar dari Daniel. Seluruh pemberitaan Daniel, dia hanya mau mendudukkan Allah di dalam Kristus Yesus. Walaupun Daniel dunia perjanjian lama tidak bicara tentang nama Tuhan Yesus. Dunia perjanjian baru kita bicara tentang nama Yesus. Tetapi Daniel sudah bicara tentang Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Dan karena itu sebelum kita pulang, 4 ayat yang tadi kita baca, ya, biarlah Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berdiri di atas kesaksian Daniel. Dan saya dorong sebagai pendeta pulang dan nanti baca kitab Daniel. Kita akan mengalami pencerahan, kita mengerti hidup ini. Ya, ini sebenarnya orang-orang hebat yang duduk di dalam gedung PAR ini. Ya, orang-orang yang luar biasa. Ya. Mengapa? Karena mereka mengklaim, kita mengklaim diri sebagai orang percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus. Kita rajin beribadah, kita tahu memberi ungkapan syukur. Terus, kalau tidak mengalami sesuatu, sia-sia hidup ini. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 20, 21, 22, 23, itu dia punya rangkaian dari pembacaan ayat 1 sampai ayat 19. Ya. Di mana ada satu ketika Raja Nebukadnezar dia bermimpi, ya. Kemudian dia punya hidup ini gelisah karena mimpi itu, ya. Nanti kita bisa baca itu, ya. Kemudian dia panggil pejabat di pemerintahan Nebukadnezar itu, Babylon, sekarang itu Irak, ya. Bahwa kumpul itu semua. Ya. Kemudian dia beritahu, coba kamu menafsir mimpi saya. Ya. Maka para ahli nujum keadaan apa itu nanti kita bisa baca. Ya, coba buka pasal 2. Ya, coba lihat ayat 1. Ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2 dari Daniel 2. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Sama-sama ayat 2.
Ya, dan nanti baca terus ayat 3 dan seterusnya. Waktu panggil kumpul di depan raja, dan raja bilang begini, saya mimpi. Itu yang membuat keadaan bla bla bla. Coba kamu bisa terjemahkan apa itu mimpi saya. Wah, mestinya kan dia ceritakan, saya mimpi ada begini-begini. Menurut kamu ahli-ahli ilmu itu apa? Tapi ini tidak. Dia cuma bilang, saya tadi malam mimpi. Coba kamu jelaskan saya mimpi apa. Ini memang dia hanya cari-cari saja, ya, karena ada maksud. Dia belum menceritakan. Makanya ahli-ahli itu bilang, ya coba raja menceritakan. Malah dia bilang, kamu ini mulai cari-cari alasan saja. Nanti baca ayat itu terus. Ya, pada ayat yang ke-7, ya, lihat Alkitab. Mereka jawab, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja ayat 8, dan nanti bilang, kamu ini, ya. Akhirnya dia bilang, saya ambil keputusan. Kalau tidak ada yang bisa menafsir, lepu, leher putus, ya. Itu ada di sini disebut dipenggal. Memang Alkitab tidak tulis lepu, tapi sama artinya, ya. Ya, ini karena Alkitab don terjemahkan di Jakarta. Kalau don terjemahkan di Papua mungkin don tulis lepu. Haleluya. Ya, tetapi di sini ditulis, ya, ada di ayat 5 itu, ya, bagaimana dipenggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Artinya libas semua, orangnya mati, dipotong leher, rumahnya diratakan karena tidak bisa menjelaskan. Nah, situasi ini menjadi gangguan juga bagi Daniel dan temannya. Ada 3 teman, dan mereka adalah orang-orang yang walaupun di pemerintahan kafir, tapi mereka tetap teguh untuk percaya kepada Yahweh Allah Israel. Mereka tidak tergoncang, bahkan ancaman maut, hukuman mati sekalipun. Nanti Bapak Ibu baca kitab Daniel, luar biasa. Mereka tetap berdiri tegar, tidak. Coba lihat ayat 13, ya. Ketika berita itu dikeluarkan bahwa orang-orang bijaksana akan dibunuh, dan Daniel dan teman-teman pun terancam akan dibunuh, ya. Tapi ini yang menarik, Daniel tidak panik. Makanya di dalam ayat 17, 18, 19 diajak teman ini, ya. Kita tahu Hanaya, Misael, dan Asaria, mereka orang berempat. Itu anak-anak Tuhan yang berdiri tegar, ya. Walaupun ada ancaman, nanti kita lihat selintas, ada ancaman juga, tapi mereka tetap, Allah adalah Allah, tak tergoncangkan di dalam iman mereka. Sehingga justru nanti lihat, raja bertekuk lutut, percaya dan mengakui Allahnya Daniel dan teman-teman. Ini yang harus kita buktikan dalam hidup ini, ya. Untuk segala situasi kehidupan, jangan panik, tetap berdiri tegar. Dan disitulah semua orang akan lihat, oh Ikumene memang jangan main-main, karena Allah yang mereka sembah, dia hidup di dalam persekutuan mereka. Ini yang harus kita buktikan, ya, di dalam kehidupan kita. Perjalanan sampai kapan, ya, kita belum tahu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang tadi kita baca, ya. Bapak Ibu baca ayat 21, saya baca ayat 20 dan 22. Itulah ungkapan, ya, bagaimana dia bersyukur. Inilah rahasia doa, ya. Dia mulai dengan pujian penyembahan ayat 20 itu, ya.
Terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ini kita memuji menyembah. Ya. Makanya kami coba lahirkan tim doa. Ya, pentingnya doa. Ya. Jangan main-main dengan doa. Doa itu mengubah segala-galanya. Sayangnya tidak banyak orang paham. Karena itu acuh tak acuh tentang kekuatan doa. Tapi saya percaya dalam perjalanan waktu tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki terus kehidupan doa. Ya, dia menyembah Allah. Ya. Dia memuji Tuhan. Ya. Dia menjelaskan di dalam pujian mereka berempat berdoa itu. Ya. Bahwa mereka mengaku dialah pengendali alam semesta, dia yang menentukan kehidupan manusia. Itu semua digambarkan. Dia sumber hikmat, orang-orang bijaksana pengetahuan dia memberi kepada mereka. Itu bacaan yang tadi kita baca. Dia mengungkapkan rahasia-rahasia. Ya. Karena itu Daniel dia berani, dia mulai hubungi Ariok. Ariok itu satu juga pejabat di pemerintahan Nebukadnezar bahwa Daniel mau menghadap raja. Ya, untuk bahwa menceritakan bahwa dia siap menjelaskan tentang mimpi itu. Ya. Singkat cerita, kemudian Daniel menghadap raja. Coba lihat, ya. Ayat 26. Ya. Saya baca ayat 26, Bapak Ibu baca ayat 27 dari Daniel pasal 2. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? 27 baca. Dia bilang rahasia Tuanku itu tidak ada satupun, tidak ada. Ya. Yang mampu ahli nujumkah? Apa kalau kita di Papua dong bilang apa? Suanggi kah apakah? Ya. Tapi coba lihat ayat 28. Dia sedang menjelaskan kepada pemimpin besar yang tidak kenal Allah. Ya. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Nanti pulang dan baca ayat 29 dan seterusnya. Dan dia beritahu. Ya. Bagaimana dia bisa tahu? Daniel bisa tahu. Hanya karena dia punya hubungan intim dengan Bapa di sorga. Itulah doa. Ya. Daripada itu baik, rajin bekerja, masuk gereja, kasih persekutuan, kasih persembahan, persepuluhan itu baik. Topang kerja bakti, membersihkan lingkungan, baik Allah, apa itu semua baik. Tapi hubungan pribadi dengan Allah kalau tidak ada, nothing, nol. Sebab Allah itu tidak bisa dibeli. Jangan kira memberi persembahan, memberi dukungan, donatur terbesar bagi gereja, maka semua aman di hadapan Allah. Tidak, tidak. Tapi hubungan pribadi, itu doa. Ya. Itu yang membuat seseorang dia sempurna di dalam hubungan dengan Bapa. Dalam keadaan apapun, ancaman dipenggal leher sekalipun. Dan Bapak Ibu tahu nanti baca, seluruh ahli nujum yang dari bangsa kafir pun diselamatkan hanya karena ada tokoh besar, orang percaya, satu pribadi dengan temannya 3.
yang mengimani Allah yang mereka percaya, Yahweh yang kita di perjanjian baru kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya jatuh bangun, tetapi kalau jatuh bangun ini tanpa Allah kenal, jangan sampai sia-sia. Kita orang jatuh bangun sampai habis dan tidak ada apa-apa. Bangun hubungan pribadi dengan Allah. Sangat penting hubungan itu. Seperti Daniel, coba buka pasal 6. Ya. Ini orang ini, ya. Coba buka pasal 6. Ya. Ini ada peristiwa juga, tapi coba kita lihat mengapa Daniel dia tegar. Coba baca ayat 11 sama-sama dari Daniel pasal 6. Baca sama-sama ayat 11. 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. 3 kali sehari. Kita pun saudara-saudara 5 kali. Tapi apakah betul-betul sujud menyembah dan mengenal Dia? Kalau Daniel 3 kali, saudara dan saya berapa kali bangun hubungan pribadi itu? Ya. Dan ini pasal 6 ini bicara tentang gua singa. Ya. Lagi-lagi tadi mereka terbebas dari ancaman dipenggal karena tidak bisa menjelaskan mimpi Nebukadnezar. Daniel membuktikan dia bisa karena percaya. Nanti baca dan tadi itu ya ayat 29 dan seterus pasal 2 ya. Tetapi di pasal 6 lagi-lagi ya, ini ada satu situasi anak dari Nebukadnezar yang bernama Darius ya. Dia mulai mengangkat 120 wakil-wakil raja. Ada di ayat 2 dari pasal 6. Di antara 120 wakil raja ada 3 pejabat besar lebih tinggi dari 120 wakil raja, yaitu salah satunya adalah Daniel. Ya. Daniel ini dia dibuang dari Yerusalem. Ya, kita tahu sejarah itu Bapak Ibu, tahun 606 sebelum Masehi itu Israel karena mereka memberontak terhadap Allah. Allah punya cara menghukum mereka, kadang-kadang dibuang atau rajanya mati atau penyakit atau mereka kalah perang. Itu cara Allah untuk memproses bangsa pilihan. Maka di tahun 606 sebelum Masehi ada rombongan besar dibuang ke Babylon. 70 tahun mereka dihukum oleh Allah. Di antara rombongan besar yang dibuang ke Babylon ada satu orang yang bernama Belsasar yang kemudian disebut Daniel. Ya. Dan tinggal di sana lama dan karena takut Tuhan, punya hubungan baik dengan Allah, sekalipun di pemerintahan kafir, tapi lihat Tuhan pakai naik dan naik dan naik. Ada satu waktu itu yang di pasal 6. Bapak Ibu perhatikan. Kemudian Daniel dapat jabatan dengan 2 pejabat besar yang kafir. Tetapi coba lihat ayat 4. Ada orang iri hati. Biasa toh? Pejabat-pejabat itu kan biasa. Di sini tidak ada, maksudnya pejabat yang di sana. Ya. Ayat 4. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Nah, ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Dan nanti baca. Ya. Ini soal tidak senang. Mulai cari supaya jatuhkan.
Ya, ini menarik. Ya. Dan mereka sulit buat mendapat cara-cara menjatuhkan Daniel karena Daniel punya hubungan baik dengan Allah. Akhirnya mereka coba membuat sebuah cara, yaitu apa? Untuk mendapati tidak boleh berdoa kepada siapa saja kecuali minta kepada raja. Coba lihat ayat 6. Ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi mereka mulai cari untuk semua doa-doa saudara, tidak boleh doa kepada siapa saja, harus berdoa kepada raja. Ya. Dan di sini mulai ada ruang untuk menjatuhkan Daniel, sebab pasti Daniel berdoa untuk Allah. Ya. Dan singkat cerita, akhirnya ketahuan bahwa Daniel, dia tidak meminta kepada raja, tetapi dia meminta kepada Allah. Ya. Nah, inilah yang membuat dia dilempar ke dalam gua singa. Coba lihat ayat 17 dari pasal 6. Bapak Ibu, kita baca sama-sama ayat 17. Pasal 6:3. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kemudian singkat cerita dimasukkan ke dalam gua singa. Ya. Raja sepanjang malam, aduh ini orang baik, saya sudah angkat dia, tetapi ya saya tidak mungkin melawan perintah undang-undang negara, harus dibuang ke singa. Ya sudah, raja pagi-pagi dia bangun, dia pergi ke gua singa. Coba lihat ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan berburu-buru ke gua singa. Ya. Dan ketika ayat 21, dan ketika ia sampai di gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suaranya yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, baca sama-sama 3. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Haleluya. Ya. Raja datang, dia rindu mau supaya Daniel hidup, tapi dia cuma tahu pasti Daniel sudah habis. Ini singa. Ya. Tapi ayat 23 bilang apa? Allahku telah mengutus malaikat untuk mengetuk mulut singa-singa itu. Amin. Ini yang kita bisa belajar. Ya. Bisa lolos dari hukuman dipenggal karena menafsir dengan benar mimpi. Ya. Lolos juga ya, dari singa-singa yang melahap habis manusia. Ya. Karena Allah turun tangan. Nanti Bapak Ibu baca bagaimana juga 3 teman dibuang ke dapur api. Ya, tapi raja melihat ada 4 orang dan 1 orang itu wajahnya seperti dewa. Allah turun ya di tengah-tengah api. Nanti baca. Saya senang kitab Daniel karena dia menceritakan tentang kebesaran Allah yang menolong orang-orang yang percaya kepada dia. Adakah hidup ini begitu berat, Bapak Ibu? Mungkin kita perlu serius dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia tidak berubah dari dulu sampai kekal. Ya. Dia ada selalu di tengah-tengah dunia, di dalam roh. Ya. Mungkin kita perlu lebih serius. Mungkin kita perlu memperbaiki kehidupan dengan merenungkan bagaimana hubungan pribadi kita dengan Allah. Ya. Kalau Daniel 3 kali sehari
Saudara dan saya berapa kali? Ya. Tuhan itu dia tidak di mana-mana, dia ada di dalam kita. Cuma terkadang kita abaikan mendengar suara hati nurani, itu hatinya Allah di dalam roh, dan kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Alkitab bilang dia sedih. Ya. Tapi sebenarnya di dalam saudara dan saya ada Allah yang hidup, yang kita mampu mengatasi semua situasi. Ya. Coba buka 1 Yohanes pasal 4. Mari buka Alkitab 1 Yohanes sebelum Yudas dan Wahyu, kitab yang terakhir. Coba lihat 1 Yohanes pasal 4. Ya. Nah, kita baca 1 Yohanes pasal 4. Nah, kita baca ayat 4. Ya, ini untuk kita semua. Tidak ada satupun yang tidak ada Allah. Baca sama-sama ayat 4 dari 1 Yohanes 4. 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, kita tidak minta, tetapi Bapa sendiri yang datang dan tinggal di dalam kita. Ya, saya dorong, bangunlah hubungan pribadi itu dengan banyak menyembah Dia. Ya, baca Alkitab, berdoa. Ya. Kalau mau makan sembahyang, mau kerja keluar sembahyang, pulang mau tidur sembahyang, orang-orang kafir juga lakukan itu. Jangan sampai kita tidak berbeda dengan mereka, kita sama saja. Saya pernah kunjungi beberapa orang di beberapa daerah, ya, mereka pulang hasil curian, mereka bilang Tuhan ya telah menolong, karena dari curian ini kami bisa bertahan. Semua orang mau makan, mau tidur, mau jalan, pulang, dan apa semua berdoa. Tapi apakah mereka doa itu serius dan mengenal secara pribadi Allah itu? Hosea bilang apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea pasal 4. Buka Alkitab lagi. Ya. Saya senang oikumene karena mereka pembaca Alkitab yang luar biasa. Jadi kalau buka itu cepat saja, gampang. Hosea pasal 4. Ya. Beruntung Alkitab ada indeks jadi. Hosea pasal 4, coba baca ayat 6. Sama-sama 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Jangan sampai kita tidak kenal Allah, padahal kita bekerja di gereja. Jangan sampai kita ditolak pada waktunya, padahal kita jatuh bangun untuk gereja. Kita sumbang tenaga pikiran, bahkan biaya dana bagi pelayanan. Tapi satu ketika Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Jangan sampai itu terjadi. Karena pengenalan pribadi dengan Allah jauh di atas segala-galanya. Ini yang sorga rindukan bagi umat Allah di dunia ini. Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan karier, bukan kesehatan. Semua itu penting, tapi itu bukan yang terpenting. Pribadi dengan Allah. Daniel telah membuktikan waktu dia punya hubungan pribadi dengan Allah, banyak hal-hal yang paling sulit dalam hidup ini, mereka keluar sebagai pemenang. Tuhan tidak berubah. Dia ada dalam hidup kita sehari-hari. Dia ada di dalam hati dan hidup ini. Hanya kadang-kadang kita abaikan dia. Begitu kita sudah dengar suara, tapi kita lebih dengar suara manusiawi atau
suara godaan sehingga dia sedih. Alkitab bilang, ya. Buka berapa halaman lagi Hosea tadi pasal 6, baca lagi pasal 6, baca lagi ayat 6. Mari buka pas Hosea 6 ayat 6. Kita baca sama-sama 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan persembelian. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, ini Israel datang kasih korban-korban anak domba, korban-korban semua. Korban pertama dari hasil ladang semua korban. Tuhan bilang, kamu kira itu yang saya terima? Berapa banyak yang menganggap bisa membawa semua ini untuk membayar Allah menerima kita? Tidak. Yang Tuhan butuh itu mengenal Allah, mengenal aku. Ya, apapun juga itu baik. Tapi yang Tuhan mau kita kenal Dia secara pribadi. Mengapa bisa begitu? Oh, karena hidup ini adalah bait Allah. We are the temple of God. Kita adalah bait Allah, tempat tinggal Allah. Ini bait Allah semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun keadaan, kapan dan dimana saja, ingat ini bait Allah, tempat tinggal Allah. Saya mau menutup khotbah ini, ajak Bapak Ibu lihat kembali 1 Korintus pasal 6. Pulang dari persekutuan ini dan sungguh-sungguh serius dengan Allah, dan kita akan melihat bagaimana perubahan besar akan terjadi di oikumene karena sadar sungguh siapa kita, persekutuan oikumene yang luar biasa ini. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca ayat 20 dari 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19, pelayan umat Allah, ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Dimanapun kita datang, kita pergi, di dalam rumah tangga saja, papa lihat mama, papa lihat kemuliaan Allah. Mama lihat papa, papa lihat kemuliaan Allah. Anak-anak lihat papa, mama, mereka bangga, mereka sedang melihat Allah. Tangkap itu. Ini yang harus kita pegang, hidupi. Ya, wajah Allah terlihat di dalam kehidupan kita. Ya. Saya baca ayat 16 pasal 3, satu halaman saja kita buka ke sebelah kiri. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu baca ayat 17 dari 1 Korintus pasal 3. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 17. Pendeta Pai harus membuka kebenaran-kebenaran firman Allah. Khotbah itu tidak harus selalu menyenangkan, menina-bobokan umat Allah. Tapi harus ada teguran, bahkan koreksi. Alkitab bilang, tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada roh, jika ada orang yang membinasakan bait Allah ini, jaga ini bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab saudara dan saya, kita kudus, telah dikuduskan oleh Allah. Maka jaga baik-baik pikiran, perkataan, sikap, tingkah laku.
Orang-orang tua kita, senior-senior yang telah mendahului kita, mereka bilang, banyak orang, banyak denominasi bilang gereja kita GKI, tidak ada Allah. Tetapi kamu anak-anak muda, waktu kami masih vikaris, ya, puluhan tahun lampau, orang-orang tua mereka bilang, tapi dua pendeta besar, pemimpin sinode, bahkan yang pernah dalam jabatan pemimpin STT, mati di atas mimbar. Karena gereja ini ada Allah yang hidup. Maka jangan main-main dengan gereja ini, dengan hidup ini. Mari pulang dari persekutuan, jaga hidup ini. Persekutuan majelis jemaat, persekutuan PKB, PW, PAM, sekolah minggu, ya, kita semua jaga, itu milik Allah. Jaga, sangat mengerikan ketika kita abaikan kekudusan di dalam persekutuan ini. Harus disampaikan supaya kita lihat hal-hal besar akan terjadi. Bahkan jemaat ini akan bangkit. Ya, banyak hal mujizat akan terjadi. Karena Allah turun tangan, karena Allah dia senang bahwa jemaat itu mengenal saya itu siapa. Amin. Amin.